Ada orang masuk surga hanya gara-gara mengasih air minum kepada anjing, padahal dia melakukan maksiat. Tapi kalau seandainya hati sudah terluka, fa aina dawa'u yuhasu? Bagaimana obat akan dicari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama hormati Masjid Al-Fatihah, Bapak Ibu hadirin berbahagia. Ini cerita tentang akhlak. Nah, apa babnya? Likulli maqam. Setiap tempat itu memang harus kita pahami apa ada kebiasaan di situ. Kalau memang sudah biasa bergurau, tidak ada masalah. Tapi memang harus hati-hati. Hari ini maksud kita bergurau, tapi karena ada yang merekam, gurau dianggap serius, ujungnya seperti itu. Itu salah satu hikmah yang bisa kita ambil. Tapi hikmah yang lain apa? Ayat yang juga populer. Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzilul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Saya melihat fenomena itu akhirnya sadar juga dengan ayat ini. Katakanlah wahai Muhammad, Allah yang mendatangkan kekuasaan. Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah cabut juga kekuasaan itu dari siapa yang Dia kehendaki. Mudah bagi Allah. Mendatangkan kekuasaan mudah. Mencabutnya juga mudah. Kalau Allah sudah berkehendak. Sebagaimana wa tu'izzu man tasha, Allah muliakan siapa yang Allah inginkan. Wa tudhillu man tasha, Allah hinakan siapa yang Allah inginkan dia menjadi hina. Pertanyaannya siapa yang hina sekarang? Penjual TS atau Gus Miftah? Atau siapa yang mulia? Gus Miftah atau penjual TS? Tidak ada yang mulia. Yang mulia adalah orang yang banyak amalnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia adalah orang yang bertakwa. Bagi Gus Miftah mungkin itu adalah ujian atau cobaan, ya. Bagi penjual TS itu mungkin karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak ikhlas, sia-sia. Kalau dia tidak sungguh-sungguh beribadah, maka nikmat itu berubah menjadi nikmat. Tapi di luar itu semua akhlak. Kita beriman, meyakini ada Allah, meyakini ada hari akhir. Semua yang kita kerjakan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maka pastikan akhlak perilaku kita, akhlak perilaku yang mulia. Berbicaralah yang santun. Jangan kasar, jangan menyakiti hati perasaan orang lain. Kenapa? Karena kalau seandainya hati perasaan orang tersinggung, sama dalam ungkapan syair, fa'aina dawa'u yuhasu. Kalau seandainya hati perasaan yang tersinggung, fa'aina dawa'u yuhasu, kemana obat akan dicari? Kalau pedang melukai fisik, berdarah, bisa diobat dengan betadin, dijahit, disuntik. Tapi kalau seandainya hati sudah terluka, fa'aina dawa'u yuhasu, bagaimana obat akan dicari? Supaya orang tersinggung, hati-hati. Mulutmu adalah harimau. Hati-hati, jangan sampai menyinggung hati perasaan orang. Suami istri sudah 30 tahun, 40 tahun berkeluarga. Lalu tiba-tiba tidak ada petir, tidak ada hujan, tidak ada badai, melapor ke pengadilan, bercerai. Apa masalahnya? Tersinggung berat. Coba ya. Bapak tersinggung bagaimana? Iya batu, disambutnya puncak kadawa. Mana? 30 tahun tidak ada sambutnya, tidak ada dong. Lagi sambutnya juga, tapi tidak kasih kabar. Lagi ini juga yang kasih kabar. Karena ucapan, bukan karena nafkah yang tidak cukup, tapi karena ucapan. Anak juga begitu, kakak beradik juga begitu. Lah bertahun-tahun dan mau tahu sama. Kakak
tidak mau datang silaturahim, tidak mau bertemu sahabat, tersinggung sini bersama. Nah, muncullah ungkapan, aku dan tidak, tapi mau susah. Apa itu? Kenapa? Karena ungkapan, ucapan. Jadi bapak sekalian, akhlak perilaku sebenarnya sama dengan ibadah. Kedua-duanya adalah cerminan iman. Kalau iman kita bagus, buktikan dengan ibadah yang baik, buktikan dengan akhlak perilaku yang mulia. Itulah yang dimaksud Rasulullah SAW. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Buktikan ketaatan kita kepada Allah. Kita merasa diawasi oleh Allah. Haitsu ma kunta, dimanapun berada. Datang waktu untuk beribadah, sholat kita sholat, puasa kita puasa, berzakat kita berzakat, infak bersedekah. Lalu apa? Kalau ada keliru, khilaf, lalai, bermaksiat karena kita adalah manusia, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Iringi keburukan, kejahatan, kemaksiatan dengan kebaikan-kebaikan. Insya Allah kebaikan itu akan menghapus dosa atau kesalahan kita. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at, kata Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan kita lakukan akan menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita bukan malaikat. Kalau malaikat tidak pernah berbuat dosa. Jadi ada yang tersinggung, ada yang sakit hati, khilaf dalam itu manusiawi. Tapi iringi dengan kebaikan-kebaikan atau ketaatan-ketaatan. Dan dikunci oleh Rasulullah SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah, berperilakulah dengan sesama manusia akhlak yang mulia. Bapak Ibu, hadis ini bukan wa khaliqil mukmin, bukan itu kata Rasul, tapi berakhlak, berperilakulah dengan manusia. Jadi tidak ditanya apa akidahnya, apa agamanya, sesama manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang mulia, akhlak yang mulia. Maka Bapak Ibu, itulah kira-kira rahasianya kenapa kita ini harus berbaik-baik dengan tetangga, dengan orang lain. Padahal mungkin dia tidak tentu jelas agamanya apa, tapi dia manusia. Bahkan jangankan dengan manusia, dengan hewan binatang pun juga harus ada akhlak adabnya. Kenapa ada hadis Rasul? Ada orang masuk surga hanya gara-gara mengasih air minum kepada anjing, padahal dia melakukan maksiat. Sebagaimana ada orang masuk neraka karena memelihara kucing, habasatha wala yut'imha, dia melihara kucing tapi tidak daging makanan. Mati kucing, masuk neraka. Jadi saya benar-benar luar biasa saya Allah Subhanahu wa taala ini. Hari ini orang begitu hobi melihara kucing. Ada loh tablet gizinya, vitaminnya, suplemennya. Ada loh dokter, ada loh cara pemandian. Luar biasa. Tapi kalau habis bukan tutup melihara kucing saja, tak jadi beribadah, sia-sia juga. Tapi poinnya adalah kalau kita melihara hewan, kasih dia makan, kasih dia minum. Itu akhlak adab kepada hewan. Apalagi kepada tetangga atau manusia. Maka menjadi lucu kalau seandainya untuk kucing sekian ratus ribu habis pilih, tapi tetangga akan dapat makanan itu. Lucu kan? Jadi sekali lagi, akhlak kita kepada sama manusia, terutama tetangga, orang-orang beriman, kepada hewan binatang adalah cerminan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita bagus, alhamdulillah, iringi dengan akhlak yang juga bagus, seimbang. Barulah kita menjadi orang yang beriman yang sesungguhnya. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih. Bukti keseriusan kita bertakwa kepada Allah, ibadah kita bagus, akhlak perilaku juga mulia. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.